melakukan audit internal penerapan SCPH. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi kita bicara siklus PDCA ya, Plan Do Check Action, plan itu kemarin kita sudah lakukan, belajar bagaimana mempersiapkan dokumen penerapan DCP dan dokumen daftar bahan. Kemudian do itu tadi pagi ya Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu melakukan proses pengawasan dan melakukan proses penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Itu unit kompetensi ketiga dan keempat. Nah sekarang kita masuk ke step selanjutnya nih Pak, yaitu pada tahapan cek. PDCA sekarang tuh cek. Artinya apa? Di sini adalah aktivitas di mana kita ingin mengecek, memastikan apakah sistem yang sudah kita terapkan, yaitu EJPH itu dilaksanakan secara konsisten tidak, gitu. Makanya salah satu cara untuk mengeceknya, salah satu cara kita untuk mengecek apakah sistem jaminan produk halal yang sudah diterapkan ini dijalankan secara konsisten, berkesinambungan, terjaga gitu, adalah dengan cara kita melakukan audit internal. Jadi Bapak Ibu, ini sedikit berbeda dengan pengawasan ya. Kalau pengawasan itu Bapak Ibu bisa lakukan misalnya setiap hari, Bapak Ibu bisa lakukan seminggu sekali pada satu bagian-bagian tertentu. Seperti tadi contoh soal itu kan ada aktivitas mengawasi gitu ya. Itu tugas penyelia itu. Tugas penyelia salah satunya adalah mengawasi dengan apa? Tadi dengan salah satunya adalah menggunakan form, mengecek pada bagian-bagian tertentu dan ujungnya adalah Bapak Ibu memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, kalau audit internal ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah aktivitas kita melihat, mengecek, ya, memastikan apakah sistem jaminan produk halal yang sudah diterapkan itu tetap dijalankan tidak oleh pelaku usaha atau oleh bagian-bagian yang terlibat di dalam pelaksanaan EJPH tersebut. Bapak Ibu sekalian, itu ya gambarannya tentang audit internal. eh jadi audit itu Bapak Ibu ada dua lah. Jadi ya, kalau Bapak Ibu nanti pada saat Bapak Ibu dilakukan mau mendaftarkan sertifikat halal, Bapak Ibu kan nanti akan diaudit oleh siapa Pak? Masih kan enggak? Sebelum sertifikasi pasti Bapak Ibu akan diaudit. Siapa yang mengaudit pabrik Bapak Ibu? LP. Usaha Bapak Ibu? LPH, LPH, Pak. LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Yang mengauditnya adalah auditor dari LPH. Nah, LPH itu dan auditor yang datang pada Bapak itu pihak eksternal atau pihak dari dalam atau pihak dari luar, Pak? Eksternal, Pak. Eksternal, Pak. Eksternal. Jadi kalau audit LPH, ya audit sertifikasi oleh LPH itu adalah audit eksternal. Bapak Ibu sebagai penyelia apa Pak tugasnya? mendampingi Masih Ini pada auditornya, saat Pak. audit mendampingi. Ya, datang. betul Ya. sekali. Mendampingi auditor. Jadi Bapak Ibu nanti kalau pada saat eh, sertifikasi ya didatangi oleh auditor dari LPH, nah itu penyelia harus ada di sampingnya, Pak. Penyelia harus mendampingi auditor eksternal tersebut untuk apa? Ya karena Bapak Ibu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal, maka Bapak Ibu lah yang nanti akan menjelaskan gitu ya. Tapi bukannya dijelaskan sendirian Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu misalnya apa yang mendampingi Bapak Ibu tapi didampingi oleh tim manajemen halal yang lain gitu ya. Tapi pasti penyelia makanya begini. Penyelia itu kan di SK-kan gitu ya. SK-nya dipelihara. Kemudian ada apa ada bukti penunjukannya gitu kan. Pasti auditor dari LPH itu ketika datang ke pabrik pasti bertanya siapa penyelianya. Karena dia yang akan mendampingi auditor tersebut untuk
ya menjelaskan gitu ya, mendampingi pada saat dilakukan audit kemana-mana. Nah itu tugas penyelia di sana. Nah itu adalah audit yang dilakukan pihak luar. Itu disebut dengan audit eksternal. Nah yang kita akan bahas hari ini adalah audit internal. Audit yang dilakukan oleh internal dari perusahaan sendiri, Pak. Jadi Bapak Ibu nanti apa melakukan proses audit ya terhadap usaha kita. Siapa yang melakukan? Salah satunya adalah penyelia yang dimasukkan ke dalam yang namanya tim internal audit. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain kalau tadi kita sudah bicara ada penyelia halal, kemudian ada tim manajemen halal. Satu lagi yang harus dimiliki perusahaan adalah tim internal audit. Jadi perusahaan harus punya tim internal audit. Tim ya, bukan penyelia sendirian mengaudit. Pada usaha yang mungkin kalau kecil ya bisa saja, tapi kalau misalnya usaha yang sudah besar, yang sudah terdiri dari beberapa bagian, ada bagian pembelian, ada bagian gudang, ada bagian produksi, ada bagian PPIC, ada bagian R&D, ada bagian quality gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu pasti apa pasti mengauditnya kan lebar juga ya, lingkupnya banyak. Oleh karena itu dilakukan oleh tim. Timnya disebut dengan tim internal auditor. Di SK-kan juga sebaiknya. Jadi nanti ada SK penetapan tim internal audit ya. Siapa anggotanya? Bapak Ibu, anggotanya itu dijelaskan siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi anggota. Nanti kita akan bahas ke sana. Nah, jadi Bapak Ibu ada auditor dan ada auditor eksternal, ada internal audit, ada audit internal. Bapak Ibu kalau di aktivitas, nah kalau pada saat aktivitas audit sertifikasi, pada saat audit sertifikasi, Bapak Ibu apa? Sebagai auditornya adalah pihak LPH. Bapak Ibu sebagai penyelia mendampingi, Bapak Ibu berlaku sebagai seorang auditi, orang yang diaudit. Nah, kalau pada saat internal audit, Bapak Ibu bisa menjadi auditornya. Auditinya adalah orang yang nanti mendampingi Bapak Ibu. Pada saat misalnya Bapak Ibu mengaudit bagian gudang, Bapak Ibu dapat tugas mengaudit bagian gudang, otomatis Bapak Ibu sebagai auditornya. Nanti ada orang gudang yang mendampingi, maka orang gudang yang mendampingi itu adalah sebagai auditinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, gambarannya seperti itu ya. Auditor, auditi, eksternal, internal, mengapa kita harus melakukan audit. Nah, itu adalah gambaran yang akan saya jelaskan di materi ini. Bapak Ibu, izin saya share screen. Sebentar, saya akan share juga materinya kepada Bapak Ibu sekalian. Hmm. Saya sudah share materinya ya. Nanti sambil dibuka sambil menyimak apa yang nanti kita akan bahas. Saya sharein materi kita yang akan kita bahas hari ini. Oke, sudah nampak ya. Nah, materi kita adalah melakukan audit internal penerapan ECPH. Sama Bapak Ibu, kita sekarang berada mempelajari unit kompetensi yang kelima, yaitu di dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia nomor 21 tahun 2022. Mengulang kembali Bapak Ibu, SKKN itu yang mengeluarkan siapa Bu? Pak, dikeluarkan oleh siapa? Ketenaga Standar kerjaan, Pak. Kompetensi Kerja Tenaga Nasional? kerjaan. Ketenaga Ya, kerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, dari pelatihan ini kita mengharapkan nanti Bapak Ibu pertama ya, Bapak Ibu namanya sebuah pelatihan berbasis kompetensi ada tiga hal yang Bapak Ibu harus pahami ya. Pertama terkait dengan pengetahuan,
kedua terkait dengan keterampilan, dan yang ketiga terkait dengan sikap kerja. Untuk apa? Untuk kalau dalam apa materi di dalam unit kompetensi melakukan audit internal itu nanti Bapak Ibu diharapkan pertama dapat merencanakan audit internal. Kemudian nanti diharapkan Bapak Ibu dapat melakukan audit internal dan terakhir adalah Bapak Ibu dapat menyusun laporannya. Jadi outputnya kali ini adalah Bapak Ibu nanti sampai bisa membuat laporan audit. Audit itu apa sih? Nah, ini Bapak Ibu, pemeriksaan sistematik, independen untuk mengetahui apakah proses produk halal yang dilaksanakan efektif sesuai dengan perencanaan. Jadi sistematik artinya memang audit internal itu harus dibuat sistemnya. Tidak bukan pengawasan atau bukan pengecekan yang sifatnya sekonyong-konyong saja. Tapi ada sistemnya, ada prosedurnya, ada timnya, ada kualifikasi timnya, ada cara melakukannya, ada jadwalnya yang jelas. Nah, itu adalah makanya disebut sebagai pemeriksaan yang dilakukan secara sistematik. Independen, auditor harus bersikap independen. Jangan kemudian karena Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu sehari-hari bekerja di bagian produksi, kemudian mendapat tugas mengaudit bagian gudang. Karena apa itu teman sendiri akhirnya Bapak Ibu tidak independen tuh. Mau dapat temuan jadi enggak. Nah, itu berarti Bapak Ibu sudah bersikap tidak independen. Tapi namanya auditor ketika ditugaskan mengaudit ya bersikaplah independen Bapak Ibu. Kemudian di sini mengetahui apakah proses produk halal yang dilaksanakan efektif sesuai dengan perencanaan. Kalau saya tanya, perencanaannya apa, Pak, Bu? Ada bisa bantu nggak? Sesuai perencanaan itu perencanaan ada di mana, Pak? Ada bisa bantu nggak? Kira-kira kalau dibilang apakah dilaksanakan sesuai perencanaan? Perencanaannya itu adanya di dalam manual SJPH yang Bapak buat. Jadi kan begini, Pak. Kalau kita menerapkan sistem, kan kita diminta membuat manual. Manual itu apa sih? Manual itu adalah dokumen perencanaan yang berisi bagaimana perusahaan menjalankan sistemnya. Ya kan? Kalau Bapak Ibu kemarin membaca LK1, isinya kan begitu, Pak. Isinya adalah misalnya tentang kriteria bahan, tentang kriteria komitmen dan tanggung jawab. Di situ kan dijelaskan nanti apa perusahaan X memiliki kebijakan halal seperti ini. Pak. Kemudian nanti menunjuk siapa yang menjadi penyelianya. Kemudian komitmen manajemen, kemudian harus melakukan sosialisasi. Kemudian sosialisasinya disampaikan kepada pihak internal seluruh perusahaan harus memahami kebijakan halal. Kemudian disosialisasikan juga kepada pihak eksternal. Nah, itu kan rencana sebetulnya, Pak. Itu yang akan dilakukan. Nah, audit ini mengecek apakah rencana-rencana tersebut dilaksanakan, kayak gitu kan, secara efektif. Nah, itu adalah perencanaan penerapan SJPH. Nah, Bapak Ibu sekalian, apalagi yang lain? Misalkan begini. Yang lain dalam perencanaan tersebut adalah misalkan adalah SOP. SOP itu perencanaan isinya apa? Karena SOP atau misalnya gini, SOP misalkan SOP pelaksanaan pelatihan gitu ya. Atau enggak, yang mudah lagi misalkan SOP misalnya di rumah makan lah ya. SOP pembuatan hmm, pembuatan misalnya tempe goreng aja. Kan jelas ya, tempenya disiapkan, kemudian apa dipotong sesuai ukuran, diberikan bumbu, digoreng, ya kan? Minyak dipanaskan, kemudian tempe digoreng, tunggu 1 menit, 1 menit kemudian dibalik. Setelah dibalik, warnanya sudah cukup keemasan, kemudian diangkat. Itu SOP. Nah, artinya apa? Kita boleh melakukan audit misalnya perencanaan misalnya
mengaudit bagaimana orang menggoreng tempe, benar nggak sesuai SOP-nya. Nah, artinya kan kita melihat apakah itu dilaksanakan secara efektif sesuai perencanaannya. Nah, itu definisi audit seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini adalah standar kompetensi kerja kita. Ya, Bapak Ibu diharapkan mampu merencanakan audit internal, melakukan audit internal, dan menyusun laporannya. Di dalam sistem jaminan produk halal, Bapak Ibu, terkait dengan audit internal tersebut, ya, pertama, prosedur tertulisnya dibuat. Jadi, Bapak Ibu, perusahaan harus memiliki prosedur tentang bagaimana melakukan kegiatan audit ini, audit internal perusahaan. Prosedurnya harus ada. Kemudian dilakukan terjadwal minimal 1 kali dalam setahun, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau nanti apa mau mensertifikasi, Bapak Ibu harus sudah pertama melakukan audit internal dulu. Baru kemudian kalau sudah mendapat sertifikat untuk memelihara sistem, Bapak Ibu harus melakukan audit internal 1 kali dalam 1 tahun. Pelaksanaannya dapat diintegrasikan dengan audit sistem lain. Maksudnya adalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya perusahaannya sudah cukup besar, kemudian punya sistem yang lain, misalnya ada sistem ISO gitu, pelaksananya boleh diintegrasikan. Supaya apa? Menghemat waktu. Karena misalnya ISO juga mensyaratkan audit internalnya dilakukan 1 tahun sekali. Maka daripada hari ini bulan ini audit ISO, nanti bulan depan audit halal, internal audit halal. Nah, lebih baik diintegrasikan saja Bapak Ibu. Bisa digabungkan aktivitasnya, ya. Tinggal nanti bagaimana kita menggunakan mengauditnya, caranya yang benar, ya sesuai standarnya. Kemudian audit internal, auditor internal harus independen. Tadi sudah saya jelaskan. Caranya apa Bapak Ibu supaya kita bisa independen? Caranya adalah kita membuat penjadwalan ya yang menghindari auditor itu mengaudit bagian atau departemennya sendiri. Kan begini Bapak Ibu, tim internal audit ini kan terdiri dari beberapa orang. Misalkan Bapak Ibu penyelia, kemudian nanti ada ketuanya, misalnya ketuanya boleh ketua ketua tim internal audit itu misalnya boleh juga penyelia juga boleh. Kemudian anggotanya itu kan pasti beberapa perwakilan dari bagian. Ada yang bagi dari bagian pembelian diambil satu buat jadi anggota tim internal audit. Kemudian bagian gudang diambil lagi satu buat jadi tim internal auditor. Kemudian bagian produksi, bagian QC, bagian misalnya R&D, bagian misalnya PIC gitulah perencanaan. Nah, itu menjadi tim. Nah, bagaimana supaya menjaga independensi, kemudian bagaimana supaya tetap objektif, Bapak Ibu misalkan di cross. Misalnya orang pembelian dijadwalkan untuk melakukan auditnya di bagian gudang. Orang gudangnya dijadwalkan untuk melakukan audit di bagian produksi. Orang produksinya mengaudit bagian misalnya QC. Orang QC-nya mengaudit bagian R&D. Orang R&D-nya mengaudit bagian misalnya pembelian. Nah, itu contoh. Jadi sifatnya independen menjaga keobjektifan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ruang lingkupnya harus sesuai dengan lingkup penerapan EJPH. Tadi Bapak Ibu sekalian, kan kemarin mengenai ruang lingkup ya, sebuah pelaku usaha itu kan berbeda-beda. Ada yang mulai dari penerimaan bahan, ada yang mulai dari penyiapan bahan, ya kan ada 7 tahapan PPH ya, penyiapan bahan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan sampai penyajian. Nah, Bapak Ibu sekalian, lingkupnya itu tergantung usahanya. Kalau sampai dengan tahapan apa? Nah, itu makanya sesuai dengan lingkup penerapan SCPH-nya. Bagaimana jika punya maklon? Bagaimana jika punya kantor cabang? Bagaimana jika punya gudang yang kita sewa di pihak luar? Nah, hal-hal seperti tersebut, misalnya Bapak Ibu memiliki kantor pusat sama misalnya Bapak Ibu memiliki apa ya, dapur, misalnya pabriknya itu kantornya di Jakarta ya yang ternyata punya dua fasilitas produksi.
Misalnya di Jakarta sama di Karawang. Nah, berarti apa kita bisa bilang pabrik dua pabrik tersebut yang menjadi bagian yang dilakukan audit internal Bapak Ibu. Atau misalnya juga Bapak Ibu misalnya menggunakan pihak ketiga. Kalau Bapak Ibu misalnya punya gudang produk jadi, tapi ternyata gudangnya Bapak Ibu nggak cukup. Ternyata menggunakan gudang pihak luar. Nah, Bapak Ibu menggunakan jasa penyimpanan pihak luar, maka Bapak Ibu gudang penyimpanan pun harus yang di pihak luar pun harus dilakukan audit internal. Gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan pihak ketiga, misalnya eh, misalnya distribusi juga sama. Distribusi Bapak Ibu misalnya dalam proses distribusinya menggunakan pihak ketiga, maka Bapak Ibu harus melakukan audit internal juga terhadap pihak ketiga tersebut. Hasil dari audit ini dilaporkan ke BPJPH Bapak Ibu. Ya, jadi kemarin kalau tidak salah ya ada pertanyaan di chat, kalau audit internal itu apa harus dilaporkan? Jawabannya iya. Jadi memang hasil audit internal ini harus dilaporkan kepada BPJPH. Kemudian ini tentang prosedur Bapak Ibu. Kita diminta Bapak Ibu menyiapkan prosedurnya. Prosedurnya ini untuk apa sih? Tujuannya memudahkan Bapak Ibu dan menjadi petunjuk dalam kita melakukan audit internal. Karena di dalam prosedur itu kan ada berbagai macam isinya ya, termasuk juga Bapak Ibu di situ melakukan 1 tahun sekali ya penjadwalannya harus jelas. Kemudian memastikan kompetensi auditor. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam prosedur ini misalkan ditetapkan yang menjadi auditor itu siapa gitu kan. Dengan kualifikasinya apa gitu kan. Mungkin bisa saja yang menjadi auditor internal itu sudah berpengalaman kerja di bagiannya mungkin 1 tahun karena dianggap 1 tahun kalau belum 1 tahun belum terlalu mengetahui proses. Tapi orang sudah bekerja 1 tahun diharapkan sudah mengetahui prosesnya. Sehingga kemudian menjadi persyaratan sebagai tim internal audit. Kemudian memilih dan mengidentifikasi tim audit internal yang sesuai. Jadi nanti Bapak Ibu mengidentifikasi memilih si A mengaudit siapa itu ada ketentuannya di dalam prosedur. Kemudian memelihara catatan audit termasuk evaluasinya. Jadi kalau Bapak Ibu tolong nanti dalam membuat prosedur harus dicantumkan juga bagaimana Bapak Ibu memelihara dokumen-dokumen terkait dengan hasil-hasil laporan audit. Tujuan apa untuk melakukan audit internal, Bapak Ibu? Pertama, Bapak Ibu harus tujuannya adalah mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem jaminan produk halal. Itu sebenarnya tujuannya, Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat apakah yang sudah diterapkan itu memenuhi persyaratan enggak dengan kaidah dalam persyaratan EJPH. Kemudian menentukan efektivitasnya. Ya, efektif tidak dilakukan. Ya kan? Itu yang penting. Kemudian memberikan peluang dan perbaikan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, sebetulnya output dari audit internal itu apa sih? Kan sebuah temuan. Kalau kita sudah ada temuan, mau diapakan? Kan harus ditindaklanjuti. Tindak lanjutnya itu apa? Ya diperbaiki temuan tersebut dan dipastikan bahwa kita tidak akan terulang kembali. Nah, itu makanya kalau kita sudah bicara memperbaiki sesuatu dan kemudian memastikan bahwa sesuatu yang salah tersebut tidak terulang kembali, maka sebetulnya kita sudah melakukan perbaikan lebih lanjut gitu loh Bapak Ibu. Contohnya misalkan contoh yang sederhana misalkan pada saat audit ditemukan lantainya rusak. Tanpa disadari Bapak Ibu sekalian, karena temuan audit, maka lantainya jadi diperbaiki. Nah, itu katanya kita melakukan perbaikan. Kemudian memenuhi persyaratan EJPH, jelas ya Bapak Ibu, ini adalah menjadi persyaratan bahwa kita harus melakukan audit internal 1 tahun 1 kali minimal. Kemudian mendaftarkan sistem halal kepada Badan Sertifikasi, yaitu BPJPH. Artinya apa Bapak Ibu? Sebelum nanti kalau Bapak Ibu itu pengen disertifikasi, maka audit internal itu sudah harus dilakukan terlebih dahulu. Ya, jadi jangan karena nanti pasti auditor itu bertanya, sudah dilakukan audit internal belum? Kemudian kalau bilang sudah, berarti kan harus ada bukti-buktinya.
bukti catatannya gitu ya bahwa sudah dilakukan. Mudahnya gini, kalau misalnya membuktikan bahwa eh, misalnya auditor itu bertanya apakah sudah dilakukan auditor dan Bapak Ibu harus menunjukkan buktinya. Buktinya itu Pak dengan menunjukkan jadwal pelaksanaannya, menunjukkan foto-foto aktivitas waktu dilakukan audit, kemudian menunjukkan juga misalkan apa eh, menunjukkan juga misalkan temuan-temuan auditnya. Nah, itu adalah bukti yang bisa ditunjukkan bahwa kita melakukan audit internal nanti pada saat kita dilakukan visitasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di usaha saya ini kan pasti dari pelaku usaha yang reguler ya, bukan yang self declare. Maka yang diaudit apa? Yang diaudit adalah 5 kriteria EJPA ini Bapak Ibu harus lakukan audit internal. Ya, lingkupnya itu. Nah, peran penyelia Bapak Ibu. Saya penyelia di dalam aktivitas audit internal itu saya sebagai apa? Bapak Ibu sebagai penyelia bisa menjadi ketua timnya atau boleh menjadi anggota tim internal audit. Ya. Kemudian eh, Bapak Ibu nanti akan memilih tim internal audit. Ya, disesuaikan dengan pengetahuan terhadap proses. Artinya kan diharapkan mereka sudah mengetahui bagaimana prosesnya. Maka dipilihlah orang-orang yang mungkin sudah cukup berpengalaman di pelaku usaha tersebut. Ruang lingkupnya disesuaikan dengan luas area dan fungsi yang ingin diaudit. Kemudian perhatikan mengenai kecakapan audit. Ya, jadi tim internal audit itu harus memiliki pengetahuan sendiri ya tentang bagaimana melakukan audit, bagaimana menulis laporan. Nah, itu menjadi standar kecakapan auditor. Kemudian memiliki karakteristik yang sesuai ya. Mungkin auditor itu butuh orang yang teliti, butuh orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, ya kan? Butuh orang yang apa mungkin banyak temuan-temuan akan ada menghadap banyak orang yang memang harus dituntut karakteristik yang baik. Kemudian bersikap independen tadi sudah saya jelaskan ya harus independen ketika kita melakukan audit internal. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya jelaskan mengenai bagaimana kita melakukan persiapan pada saat kita mau audit internal. Ya, pertama Bapak Ibu, kita siapkan dulu kesiapan auditornya. Ya, timnya sudah disiapkan, sudah dipilih, ya, disiapkan dulu kesiapan auditor. Oh, sudah di training salah satunya ya, itu nanti Bapak Ibu menetapkan ya ketua timnya siapa, anggotanya siapa. Ya, itu berarti kan kita sudah menunjukkan secara personal kita sudah siap melakukan. Kemudian tentukan tugas dan tanggung jawabnya. Ketua tugasnya apa, anggota tugasnya apa gitu ya. Kalau memang butuh sekretaris di dalam tim internal audit boleh. Apa tugasnya? Yang penting tugas dan tanggung jawabnya harus ditetapkan. Kemudian baru Bapak Ibu menjadwalkan auditnya mau kapan. Nah, itu fungsinya adalah Bapak Ibu nanti harus bisa membuat jadwal audit. Kemudian pembuatan checklistnya. Nah, checklist itu adalah cara kita alat bantu untuk melakukan audit. Nanti kita akan sama-sama melihat atau membuat checklist audit Bapak Ibu. Kemudian baru auditnya dilaksanakan. Jadi tahapan ini harus kita persiapkan sehubungan dengan kita akan melakukan audit internal. Kesiapan auditor tadi ya Bapak Ibu memahami tujuan audit. Pastikan auditor itu paham tujuan auditnya apa. Apa yang mau diaudit kan gitu ya. Pahami tujuannya, baca standarnya. Kemudian memahami ruang lingkup. Tahu saya diberi tanggung jawab apa. Saya misalnya tujuan ruang lingkupnya dari bagian A ke bagian B. Nah, itu kan berarti kan ada ruang lingkup yang jelas. Kemudian mencari informasi tentang area dan sasaran audit. Wah, seorang kesiap untuk memastikan kesiapan auditor, auditor harus sering mencari informasi bagaimana nih apa
yang mau diaudit misalnya bagian A. Ya dicari informasinya supaya Bapak Ibu nanti bisa lebih dalam melakukan audit internal. Pahami prosesnya Bapak Ibu. Kemudian auditor itu harus membuat yang namanya rencana audit. Bagaimana prosesnya, siapa orangnya, berapa dokumen yang diperlukan. Nah itu dalam rangka membuat rencana audit. Kemudian nanti sampai dengan auditor dapat membuat menyusun laporan audit. Ya, laporan kita punya checklist dan punya form laporan audit seperti apa. Tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu ini adalah kalau Bapak Ibu nanti menjadi ketua tim ya, maka pertama untuk sebagai ketua tim menetapkan program audit internal. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, pilih orang-orang timnya. Nah, itu kan tugasnya ketua tuh. Kemudian Bapak Ibu juga boleh melaksanakan audit internal, membuat kesimpulan dan melaporkan hasil ini kepada manajemen atasan kita. Tanggung jawab tim ya, menyiapkan rencana audit ya. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat rencana audit. Kemudian melakukan audit ya, pasti auditor ya pasti akan melakukan audit. Kemudian menentukan kesimpulan audit. Ini maksudnya adalah kalau ada temuan, ini menjadi temuan atau tidak, kan gitu kan? Kesimpulannya seperti apa? Kemudian membuat laporannya. Laporannya nanti kita akan belajar bersama-sama membuat laporan audit. Kemudian melakukan verifikasi tindakan perbaikan yang dilakukan oleh auditi. Jadi kalau apa kita menemukan sesuatu temuan, misalnya di bagian gudang, kemudian ada temuan, mereka sudah melakukan perbaikan, maka kita melakukan verifikasi. Yaitu apa? Verifikasi adalah memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan oleh auditi sudah dikerjakan atau belum. Nah, itu namanya memverifikasi. Nah, jadwal rencana audit Bapak Ibu. Jadwal itu Bapak Ibu mencakup apa? Tujuan auditnya apa? Sasarannya siapa yang mau disasar untuk audit? Kemudian ruang lingkupnya siapa? Sumber daya gitu dan jadwalnya. Manfaatnya apa rencana itu? Memastikan area yang terlibat aktivitas kritis sudah tercakup. Jadi direncanakan itu supaya memang tercakup semua Bapak Ibu jangan sampai kelewat. Kemudian mencapai tujuan audit ya. Tujuannya apa? Kita capai. Kemudian memastikan tercakupnya semua lingkup audit. Kalau Bapak Ibu sudah jelas ruang lingkupnya, ya pastikan bahwa semua lingkup tersebut Bapak Ibu sudah direncanakan untuk dilakukan audit. Ya, kemudian sebagai informasi kepada auditi, ya kalau sudah ada jadwal dibuat, harus ada antara auditor sama auditnya harus ngeling informasinya, seperti ya. Kemudian sebagai panduan auditor dalam melakukan audit, ya jelas ya kalau checklist itu pasti Bapak Ibu gunakan untuk Bapak Ibu kalau membuat melakukan audit internal. Menentukan metode audit. Nah, Bapak Ibu sekalian, metode itu kalau dalam istilah audit itu sebenarnya ada tiga. Metode audit itu dengan cara wawancara, ya. Kemudian metode audit yang dilakukan dengan cara mengecek dokumen. Dan kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu melakukan observasi langsung di lapangan. Itu yang penting. Tiga metode audit. Nah, ini adalah contoh jadwal Bapak Ibu. Ya, jadwal audit internal sistem jaminan produk halal. Ya, misalnya dijadwalkannya itu audit EJPH ini 3 hari. Misalnya tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 3 Februari. Contohnya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu langsung menentukan nih. Ya, di dalam apa ini apa gunanya apa di opening audit ini Bapak Ibu menjelaskan siapa yang jadi auditornya, kemudian siapa yang jadi auditinya kan gitu ya. Jadi jelas. Misalnya gini, ditetapkan bagian pembelian nih, auditornya ditentukan misalnya Pak Amir ya. Oh, karena pembelian itu aktivitasnya banyak, boleh diduakan apa auditornya ada dua.
Nah, kemudian auditnya juga sama ditetapkan di dalam jadwal ini, Bapak Ibu. Kemudian ditetapkan siapanya dan tanggal auditnya berapa dan sampai waktunya kapan, ya. Nah, ini Bapak Ibu, eh, ini penting untuk membuat jadwal seperti ini. Nah, kemudian ada lagi nih bagian PPIC seperti apa mau diaudit, bagian gudang bahan mau diaudit seperti apa. Nah, itu nanti Bapak Ibu eh, termasuk dalam kriteria yang harus diaudit, ya. Ini adalah jadwal audit. Kalau rencana seperti ini Bapak Ibu. Jadi jadwal itu global. Kalau rencana itu sudah spesifik. Kalau jadwal itu yang membuat adalah ketua tim, ya, karena jadwal itu kan terkait departemen-departemen lain. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai auditor saja, Bapak Ibu merencanakan membuat rencananya. Tanggal auditnya mau kapan, lokasinya siapa, di mana gitu ya. Kemudian ini kan berarti kantor bagian produksi seperti itu. Kemudian tujuannya apa? Tunjukkan pemenuhan standar SJPH itu ya. Auditornya siapa? Ini contoh saja namanya Pak Toyib gitu ya. Jadi jelas Bapak Ibu siapa auditornya pada saat melakukan audit internal. Kemudian lokasi, lokasinya di mana ya, ini harus dicantumkan. Nah, ini adalah cara kita untuk memastikan audit itu berjalan lancar. Karena ada jadwalnya, ada apanya gitu ya. Contoh. Kemudian checklist Bapak Ibu. Kita membutuhkan checklist audit. Untuk apa? Untuk pedoman kita melakukan pengecekan. Kemudian ini juga sebagai alat bantu dengar atau mengingat, Bapak Ibu. Ya, alat bantu untuk mengingat. Jadi, kalau ada checklist, insya Allah tidak ada yang terlewat. Kita mengecek persyaratan klausulnya. Ya, memperlancar proses audit. Ya, dengan harapan kalau kita pegang checklist, auditnya menjadi lancar karena kita nggak bingung. Kalau tanpa checklist, terkadang kita bingung, gua mau nanya apa ya, kan gitu kan. Tuh. Nah, isi dari checklist itu adalah pertanyaan untuk memahami proses, tahapan proses dan proses kontrolnya sesuai dengan persyaratan. Atau metode untuk memverifikasi kesesuaian dan efektivitasnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh checklist. Ya, contoh checklist ada tanggal auditnya, tanggal berapa, auditor yang mengaudit siapa, audit yang diauditi siapa, sampai pada lokasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara format itu seperti ini, ya. Jadi dibuatnya itu berdasarkan kriterianya. Ini saya tampilkan yang kriteria A saja nih, kriteria A, komitmen dan tanggung jawab. Ini klausul satu tentang kebijakan halal. Ini satu A, satu B, satu C sampai satu itu ditentukan Bapak Ibu. Tapi isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang yang bagaimana menerapkan halal. Gitu ya. Kalau di kami itu ada ya, ada tidak relevan Bapak Ibu. Jadi tidak relevan itu yaitu jika sudah dilaksanakan. Oh, ini dilaksanakan efektif, ada buktinya itu bagus. Kalau tidak berarti mungkin tidak dilaksanakan. Ya kan? Berarti menjadi sebuah temuan. Nah, kalau TR itu Bapak Ibu tergantung itu masuk lingkup kita apa enggak sih? Relevan atau tidak sih? Kan TR itu kan tidak relevan. Jadi misalnya Bapak Ibu tadi perusahaan apa ini apa pembuat olahan daging gitu kan. Tapi kemudian apa eh, ternyata di dalamnya di sini di dalam checklistnya ada pertanyaan terkait dengan penyembelihan. Ya berarti kan tidak relevan kan gitu kan karena misalnya Bapak membeli dagingnya sudah karkas. Urusan penyembelihan berarti kan adanya di masing-masing rumah potong hewan gitu ya. Ini contoh checklist Bapak Ibu. Nah, baru kita melaksanakan audit. Nah, pada saat kita melakukan audit, bagaimana sih kita melakukannya? Jadi, Bapak Ibu datang membawa rencana audit ya, kemudian lakukan opening meeting.
Opening meeting itu ya meeting pembuka ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ditugaskan mengaudit bagian produksi gitu ya. Bapak Ibu tidak bisa hindari misalnya datang ke produksi langsung lihat-lihat nyari temuan kemudian tulis kemudian tinggal enggak. Bapak Ibu harus resmi datang menemui mungkin supervisornya atau kabagnya gitu. Kemudian minta untuk lakukan opening meeting. Opening Bapak Ibu jelaskan siapa yang Bapak Ibu sebagai auditor. Kalau kemudian didampingi oleh misalkan auditornya berdua ya diperkenalkan gitu ya. Ini pelaksanaan audit pada saat opening audit. Nanti dijelaskan kembali Bapak Ibu. Kemudian pengumpulan verifikasi informasi ya. Jadi setelah di opening, kemudian Bapak Ibu melakukan audit, mengecek ya, mengecek informasi yang didapatkan. Kemudian bisa juga sebagai apa untuk eh, pelaksanaan audit ya baru nanti ada temuan audit. Nah, temuan audit itu sudah didapatkan auditor tulis, kemudian dikonfirmasi tentang temuan audit kepada auditi. Jadi kalau sudah ada temuan ke auditor ya, auditor sudah menemukan temuan harus disampaikan kepada auditi. Ini temuannya, gitu ya. Itu nanti akan ditindaklanjut karena tugas auditi adalah kemudian menindaklanjuti hasil audit sampai dengan permasalahannya selesai. Kemudian baru persiapan closing meeting, baru Bapak Ibu melakukan closing meeting setelah mereka apa teman-teman yang disampaikan itu sudah dijelaskan gitu ya. Nah ini opening nih tadi ya, segera sudah saya jelaskan. Pertama mengenalkan timnya, kemudian konfirmasi tujuan dan lingkup audit ya. Bapak Ibu mau mengaudit apa, jelaskan lingkupnya apa. Kemudian penjelasan pelaporan yang tidak lanjut, jelas sudah dihapus ini. Kemudian konfirmasi role and responsibility. Nah, kemudian ditambah lagi pengaturan lain yang dianggap perlu. Nah, Bapak Ibu sekalian, opening meeting itu begitu. Jadi dibuat memang sebuah resmi, didokumentasikan, ya, ada daftar hadirnya, gitu, menjadi bukti bahwa kita sudah melakukannya sesuai dengan mutu. Nah, ini tentang pengumpulan dan verifikasi informasi, Bapak Ibu. Ya, kalau seorang auditor, pertama rajin mengumpulkan informasi atau dokumen-dokumennya boleh dipinjam, kemudian dibaca, itu untuk menambah informasi sebelum kita melakukan audit, ya. Atau Bapak Ibu bisa juga nanya, nanya kepada bagian yang mengurusi bagian yang akan diaudit tersebut, aktivitasnya apa, nah itu perlu dijelaskan. Kemudian Bapak Ibu, bukti audit, ya. Kalau sudah ada bukti audit, maka jangan hilang, karena itu harus disimpan dan dilaporkan kepada BPJPH. Temuan audit adalah membandingkan dengan audit standar dengan dokumen lainnya. Jadi dokumen audit itu adalah yang membandingkan apa seperti apa gitu kan dokumennya. Kemudian bukti audit. Bukti audit itu hasil pelanggaran. Kemudian kesimpulan audit disampaikan kepada pihak yang berwenang ya terkait dengan kesimpulan audit. Salah satunya ya Pak Heru tuh editor Pak itu ya. Temuan audit ya membandingkan dengan standar. Baru kemudian kesimpulannya disampaikan, Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang saya tadi cerita tentang temuan, ya, ketidaksesuaian. Sebetulnya temuan itu apa sih? Nah, Bapak Ibu. Jadi temuan itu atau temuan audit itu adalah ketidaksesuaian terhadap standar atau kriteria atau klausul dari sebuah sistem. Jadi kalau ada ketidaksesuaian eh, terhadap apa klausul terhadap persyaratan maka menjadi sebuah temuan atau ketidaksesuaian terhadap dokumentasi yang sudah ditetapkan seperti tadi misalnya ada dokumentasi tentang prosedur apa gitu ternyata eh, tidak dilakukan dengan sesuai dengan aturannya maka hasilnya kan akan berbeda. Nah ini yang dikhawatirkan seperti itu.
Kemudian aspek-aspek dari operasi yang cenderung mengarah eh, pada ketidaksesuaian. Ya, jadi misalkan begini Bapak Ibu, eh, ada Bapak Ibu mengaudit bagian gudang, kemudian di situ ada barang datang. Orang gudang tuh punya SOP. Setiap barang datang harus dicek, kemudian dicatat pada laporan tertentu, kemudian setelah tersebut ditandatangani. Nah, itu kan prosedur kita melaporkan. Nah, ternyata yang apa? Misalnya ternyata pada saat Bapak Ibu datang melakukan audit, ternyata orang tersebut melakukannya benar di apa barangnya diambil, diangkut, disusun di rak, kemudian dicatat. Tapi ternyata Bapak Ibu melihat orang tersebut melakukannya itu berdua terus sambil bergurau. Nah, ini berarti kan khawatirnya dia sudah melakukan tetapi bisa menjadi salah karena dia tidak melakukan dengan serius. Nah, itu aspek-aspek yang pada dari operasi yang cenderung mengarah pada ketidaksesuaian. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkadang pada saat kita melakukan audit, kita juga kadang harus melakukan dengan cara mengambil sampel. Ya, tapi ini mungkin sangat jarang ya, tapi biasanya kita mengambil sampel kalau misalkan apa industri kita mengaudit misalnya kopi gitu ya. Dia punya produk-produknya produk-produk A ya kita cukup lihat ini barangnya ada apa enggak di perusahaan atau tidak. Nah, itu adalah contoh kita mengambil sampel ya. Selanjutnya adalah laporan audit. Bapak Ibu, akhir dari apa ini adalah Bapak Ibu diharapkan dapat membuat laporan audit ya. Tujuannya apa sih? Gunanya adalah menyediakan bukti objektif terhadap pelaksanaan audit. Jadi kalau laporan audit ya memang bukti bahwa itu sudah dikerjakan ya. Kita sudah menyediakan bukti tentang pelaksanaan audit tersebut. Kemudian menjadi persyaratan tindakan perbaikan yang ditetapkan ya. Menjamin persyaratan tindakan perbaikan dapat diterapkan. Jadi kalau ada temuan, auditor membuat kita auditor membuat laporan audit, audit itu harus mengisi apa tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan gitu ya. Dan pastikan bahwa itu bisa dilakukan oleh auditi. Kemudian menjamin dapat dilakukan tindak lanjut terhadap temuan audit. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara membuat teknik mencatat laporan audit? Kita berprinsip ada yang namanya PLOR. Problemnya apa? Lokasinya di mana? Bukti objektifnya apa? Kemudian ketidaksesuaiannya di mana? Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu harus dapat membuat laporan audit memenuhi kriteria seperti ini. Baru setelah Bapak Ibu membuat laporan, baru Bapak Ibu melakukan closing meeting, menyampaikan, mendiskusikan hasil audit secara detail, kemudian memberikan waktu pada auditi untuk menjanggah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu dapat temuan, pastikan dikelirkan sama auditornya bahwa penjelasannya seperti ini. Nanti kita lihat apakah itu dibantah atau apa. Nah, kita lihat apakah itu tetap menjadi sebuah temuan. Nah, itu berarti kan Bapak Ibu harus mampu melakukan tersebut di saat closing. Kemudian laporannya disampaikan, laporan audit sudah jadi ya di dalam closing meeting sudah dijelaskan temuan-temuannya, laporan tertulisnya dibuat, mungkin kita bisa kasihkan ke yang lebih atas lagi untuk dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Nah, format laporan audit seperti ini, Bapak Ibu. Ya, jadi ada siapanya yang melakukan, kemudian auditnya tanggal berapa, departemen yang mengauditnya mana, jabatannya apa. Nah, itu ini sebagai data awal untuk membuat laporan. Kemudian di sini temuannya apa? Ditulis. Kemudian objektifnya apa sih? Targetnya kan gitu kan ditulis juga, laporannya ditulis, kemudian kronologis referensinya dituliskan. Referensinya apa ya tergantung klausulnya Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, sebelum dilanjut ya,
mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Izin Pak, tentang audit internal. Silakan Pak. ya, izin bertanya Pak Osep. Silakan Pak. Ya, jadi berdasarkan apa yang disampaikan Pak Osep, eh, saya menjabarkan ada tiga tim halal di internal ya. Jadi ada Iya, penyelia halal internal, kemudian ada tim manajemen halal, kemudian juga ada tim internal audit. Nah, betul. berkaca dari pengalaman tentang audit ISO, Pak, yang Ya, mengangkat internal audit dari internal departemen, itu banyak terjadi eh, konflik kepentingan seperti itu, Pak. Jadi ya. jika misalkan diangkat dari salah satu departemen, dia akan menyerang departemen lain. Ini mungkin Hmm, salah satu budaya kurang bagus dari kita yang ada di Indonesia ya. iya Jadi betul. untuk agar itu terjadi apa ya, lebih objektif dan terjadi independensinya lebih kuat gitu. Nah, sebaiknya dari tim internal audit ini betul diwakilkan dari masing-masing satu personal dari masing-masing departemen. Namun, apakah perlu adanya top manajemen yang harus membawahi dari internal audit ini? Dan apakah penilai halal ini otomatis atau dengan sendirinya menjadi kepala tim audit? Terima kasih, Pak. Ya, betul Pak. Itu mungkin jadi eh pertama tim internal audit itu tidak harus muslim juga Pak. Itu ya. Jadi kalau yang harus muslim itu adalah penyeliannya sudah pasti. Tapi kalau timnya baik ketuanya maupun anggotanya itu tidak mewajibkan bahwa dia harus muslim. Yang harusnya itu adalah dia tahu standarnya. Ya, itu yang paling penting. Jadi kalau mau audit EJPH, ya berarti si tim orang tersebut harus mengetahui standar EJPH-nya, gitu ya. Kemudian boleh Pak, karena penyelia itu tidak harus menjadi ketua, bisa juga sebagai anggota. Maka biasanya kalau memang diperlukan ketua supaya sistemnya baik, berjalan, efektif, kemudian ditunjuk misalnya yang level yang lebih tinggi untuk menjadi ketua tim internal audit, ya itu nggak apa-apa. Ya, yang penting adalah bahwa tim tersebut mengetahui standarnya. Maka saran saya sebagai penyelia nih yang istilahnya belajar duluan tentang EJPH dan belajar duluan tentang audit internal, maka kepada tim internal audit sebaiknya disampaikan, disosialisasikan pengetahuan Bapak terkait EJPH dan terkait dengan internal audit ini. Gitu, Pak. Itu sih caranya. Jadi boleh penyelia tidak harus menjadi ketua ya, tapi untuk menjaga supaya tetap terjaga sistemnya, timnya bagus, mungkin perlu yang lebih tinggi itu nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Boleh juga si top, si atasan yang tadi itu mengaudit juga boleh juga nggak apa-apa. Gitu. Baik, terima kasih, Pak Osep. Ya. Pak Santo silakan. Maaf, mungkin Bu Ratni dulu, Bu. Pak, yang beliau yang... Oh, boleh, boleh. Ya, ladies Boleh first, Ibu silakan. Rati. Ya, silakan Bu Ratri. Baik. Ya, saya Ratri Pak izin bertanya terkait dengan temuan ketidaksesuaian untuk audit internal halal itu kategorinya hanya iya dan tidak sesuai ya Pak? Ya, jadi kalau di halal itu tidak ada temuan major, minor, atau kritikal gitu ya Bu ya. Kalau di halal itu hanya ya sebuah temuan atau tidak. Sesuai dengan persyaratan atau tidak. Gitu aja ya, tidak sesuai dengan kriteria A, tidak sesuai dengan kriteria B, C gitu aja. Ya Bu ya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Pak Baik, Santo Pak. silakan Maaf Pak Santo. Pak. Oh ya lagi monggo. Oh nggak apa-apa Pak. Oh nggak apa-apa nggak Ya, apa-apa. lalu untuk waktu perbaikannya bagaimana Pak? Disepakati saja atau ada ketentuan khususnya atau bagaimana? Ya, yang pertama harus disepakati. Yang kedua, berapa lamanya tergantung sifat temuannya, Bu. Kalau temuannya misalnya hanya terkait dengan sosialisasi, terkait dengan merubah dokumen gitu ya, mungkin
kita bisa bersepakat waktunya mungkin 4 atau 1 minggu. Ya Bu ya kan lihat ini ya, lihat kondisinya ya. Tapi kalau misalnya temuannya terkait misalnya perbaikan harus memperbaiki lantai gitu ya, harus memperbaiki atau merubah layout. Nah, itu berarti kan mungkin perlu jangka waktu yang panjang gitu kan. Tapi harus disepakati sesuai dengan ya reasonable lah. Kan bahasanya itu smart gitu loh Bu. Spesifik, measurement, attainable ya, reasonable dan time limit. Jadi harus jelas spesifiknya, kemudian apa? Jelas juga waktunya kapan, tapi sesuai dengan kondisinya. Misalnya perbaikan lantai. Kalau perbaikan lantai tidak mungkin kita minta 3 hari selesai kan gitu kan. Mungkin perbaikan lantai butuh waktu di mana harus memperbaiki ya kan, mencari vendor yang mengerjakan, kemudian sampai perbaiki mungkin butuh waktu 2-3 minggu. Jadi yang penting adalah disepakati kapan dan kemudian diverifikasi nanti sesuai dengan waktunya. Kalau misalnya janjinya 3 minggu diselesaikan, maka diverifikasinya ya 3 minggu kemudian gitu ya. Tapi reasonable juga, jangan sampai apa jangan sampai kemudian berlebihan. Seharusnya bisa diselesaikan 1 minggu, tapi dipasangnya 1 bulan. Nah itu juga kan kita bisa ngelihat ya, tergantung kondisi ininya, tergantung kondisi perusahaannya seperti apa gitu ya Bu ya, dan eh, prosedur di dalam perusahaan seperti apa gitu ya. Misalnya kalau misalnya memperbaiki lantai berarti kan harus cari vendor. Nah, mencari vendor itu biasanya perusahaan tersebut gimana sih caranya kan gitu ya. Itu biasanya harus disesuaikan dengan kondisi. Tapi yang pasti adalah harus ditetapkan secara benar, ada waktu yang jelas. Ya, begitu Bapak Ibu. Silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Ya, Ada lagi yang baik. lain? Ya, Oh, izin Pak Pak. Sabto berarti ya. Ya, Silakan Pak. ya, terima kasih penjelasannya Pak Osep dan izin bertanya. Sebenarnya pertanyaan saya mirip dengan Pak Musafak tadi Pak. Jadi mengenai konflik kepentingan Pak, terutama dalam hal Mm-mm. audit gitu. Nah, ini kan berarti perusahaan itu kan butuh corporate culture yang halal gitu Pak ya. Budaya Iya halal betul ini Pak. harus dihidupkan gitu dan seringkali biasanya kita menemukan adanya konflik-konflik kepentingan ya, baik itu kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi, kepentingan divisi dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada tips-tips Pak, bagaimana berdasarkan pengalaman Bapak, tips-tips bagaimana Iya. meningkatkan SDM, apakah melalui reward punishment, motivasi, kolaborasi, sehingga bisa membangun budaya halal gitu Pak di dalam perusahaan. Terima Ya. kasih. Iya betul Pak. Jadi sebetulnya yang namanya sebuah sistem itu sasarannya itu menjadi budaya. Kalau kita menerapkan apa? Menerapkan ISO yang bahasanya itu adalah ISO 9001 misalnya tentang mutu, berarti tujuan akhirnya adalah terciptanya budaya mutu, ya kan? Kalau kita menerapkan keamanan pangan, maka endingnya adalah terciptanya budaya keamanan pangan. Halal juga sama, Pak, begitu. Sepanjang yang saya alami, Bapak Ibu, begini. Sebetulnya pertama kalau audit ya, supaya kita benar-benar independen ya tadi, jaga tidak boleh mengaudit departemennya sendiri. Kemudian pastikan setiap temuan itu ada klausulnya, ya kan? Jadi kita tidak bisa mereka-reka temuan. Temuannya ternyata tidak diatur dalam klausul, nggak ada di klausulnya, ya tidak boleh jadi, nggak bisa jadi temuan kan gitu kan? Karena audit sistem itu kan memastikan kesesuaian penerapan berdasarkan ke- klausul-klausulnya. Jadi kalau misalnya ada temuan-temuan yang terkait dengan klausul tidak bisa menunjukkan klausulnya ya nggak bisa sebenarnya seperti itu. Jadi ada ukuran yang jelas apakah itu menjadi sebuah temuan atau tidak kan gitu kan. Dengan apa? Menunjukkan klausulnya. Menunjukkan misalnya yang dilanggar SOP-nya ya ke SOP-nya mana. Yang dilanggar misalnya klausulnya ya klausulnya di mana gitu. Itu sih jadi objektif kita Pak. Ya kita juga audit dan auditor juga ya harus sama-sama terbuka. Kalau memang ternyata oh iya ini melanggar SOP, ya sudah itu menjadi sebuah temuan karena ternyata SOP-nya tidak diikuti.
oh ini ternyata melanggar klausul karena ternyata klausulnya ternyata belum diterapkan. Nah, itulah dasarnya, Pak. Jadi makanya harus bersifat objektif, ya kan, tidak menimbulkan kemudian ada unsur-unsur temuan karena subjektivitas. Nah, makanya yang menjadi acuan adalah apa yang dilanggar, sebutkan klausulnya. Makanya di dalam temuan audit itu ada yang namanya referensi. Referensi itu menunjukkan bahwa klausul apa yang dilanggar, ya kan? Seperti itu. Atau kalau memang referensinya itu yang dilanggar SOP, ya tunjukkan SOP apa yang dilanggar. Pada bagian apa yang tidak dijalankan. Seperti itu Bapak Ibu. Kayak tadi ya, misalnya ada SOP menggoreng tempe. Pada saat Bapak Ibu lakukan, mengaudit, ternyata di dalam SOP-nya itu setelah 1 menit harus dibalik. Ternyata pada saat Bapak Ibu melakukan, ditemukan tuh orang ini kok nggak ngebalik-balik tempe. Oh, ternyata apa, ngantuk kan gitu kan? Berarti kan ada buktinya. Ya berarti SOP-nya tidak dijalankan. Seharusnya setelah 1 menit dibalik, ternyata tidak dibalik. Nah itu memang itu menjadi buktinya. Seperti itu sih Pak Sabto. Baik, terima kasih banyak Pak Hussein. Ya, sama-sama. Silakan. Ada yang lain, Ibu Hairunisa. Silakan Ibu Hairunisa. Maaf Ibu, putus-putus. Iya, silakan Bu, silakan Bu. Aduh maaf ya, ini kok saya kok putus-putus ya. Tidak terdengar suaranya, Pak. Iya, silakan Ibu, mohon maaf. Atau kalau kendala ditulis aja Bu di chat, nanti kita bisa baca di chat ya. Coba sekarang Ibu Liza Anggraini. Ibu Liza, silakan Ibu Liza. Ya, izin Pak, saya masih kurang paham mengenai tim internal audit ya Pak. Ini kan Iya, tadi yang Bapak sampaikan kalau sorry, maksudnya penyelia bisa menjadi anggota ya Pak. mm-mm. Ini maksudnya kalau penyelianya ini punya double job gimana Pak? Maksud saya di saya tuh orangnya sedikit Pak karena distributor, jadi satu divisi satu orang. Dan saya juga kebagian divisi impor gitu Pak. Itu Iya, bagaimana Pak? Apa dari setiap divisi jadi mengaudit divisi yang lain, lalu untuk iya. penyelia dan saya untuk double job seperti ini gimana, Pak? Nggak apa-apa Ibu. Jadi Hmm, sebenarnya begini, apa memang sih apa penyelia itu pasti double job Bu. oke. Sepanjang yang saya alami ya, saya bekerja itu pasti walaupun saya misalnya orang produksi, kemudian saya diberi tanggung jawab menjadi penyelia gitu kan, ya pasti itu double job. Makanya oleh karena itu sama aja Bu. Ya sebenarnya misalnya tim internal audit, dia sehari-harinya bekerja di bagian produksi, di bagian pembelian, di bagian ekspor gitu ya. Tapi kemudian dia menjadi tim internal audit, otomatis kan double job juga tuh. Nah, oleh karena itu, tapi kan audit internal itu kan bukan aktivitas yang dilakukan setiap hari, ya kan? Ada mungkin dalam 1 tahun mungkin hanya 1 atau 2 hari saja melakukan itu. Itu pun juga kan jamnya bisa diatur kan gitu kan? Ya memang harus ada komitmen seperti itu. Tinggal nanti untuk menjaga objektivitasnya yaitu Bu jangan sampai misalnya Ibu bagian ekspor ternyata mengaudit bagian ekspor sendiri. Nah, Ibu lebih gak mungkin lebih baik bagian ekspor Ibu kemudian mengaudit bagian gudang gitu ya atau bagian produksi sehingga bisa terjaga objektivitasnya kemudian juga apa eh yaitu tidak tidak sampai mengaudit dirinya sendiri gitu. Pasti Bu, kalau namanya tim-tim itu pasti menjadi double job ya. Yang penting kita sepakati saja, makanya waktunya juga disepakati Bu. Ibu misalnya Pak dia ditugaskan mengaudit bagian produksi. Ibu mungkin sibuk di jam-jam awal pagi sampai siang. Ibu lakukan auditnya berarti nanti setelah makan siang baru mengaudit bagian yang menjadi tugas
di mana Bapak Ibu ditugaskan mengaudit bagian apa. Seperti itu, Ibu. Ya, baik, terima kasih, Silakan Pak. sama-sama Ibu. Oke, ada yang lain? Oh, tadi yang putus-putus ya. Coba kita buka chatnya ya, Bu. Untuk memastikan kalau ada pengembangan produk betul-betul baru itu, oh ini terkait apa? Oh ini materi yang lain ya. Tadi ya, yang terbaru. Saya mau bertanya tim manajemen hal dan tim internal itu bedanya apa ya Pak? Kemudian anggota dari tim manajemen hal dan internal. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya eh biasanya begini Bapak Ibu. Kalau tim manajemen halal itu kalau di perusahaan yang besar ya punya struktur yang besar gitu ya. Kalau tim manajemen halal itu biasanya terdiri dari bagian dari manajemen, biasanya para kepala bagian gitu ya. Jadi itu biasanya seperti itu. Tapi kalau tim internal auditor itu biasanya mungkin level-level yang supervisor itu boleh tuh Bu dimasukkan sebagai tim. Ya, tapi tetap yang penting mereka mengetahui standarnya. Kalau memang ternyata organisasinya kecil ya bisa saja tim manajemen halal juga termasuk juga di dalamnya tim internal auditor. Bisa. Ya, jadi bedanya seperti itu. Kalau strukturnya sudah besar, ada manajer, ada supervisor, ada misalnya pengawas gitu ya. Mungkin tim manajemen halal isinya para manajer-manajer tuh gitu ya. Tapi kalau misalnya tim internal auditor, mungkin ketuanya salah satu dari misalnya manajer apa, manajer mutu gitu. Kemudian nanti anggota-anggotanya tuh bisa para supervisor-supervisor biasanya sudah bisa itu melakukan audit. Seperti itu. Tapi jika organisasinya kecil, tim manajemen halal sama dengan tim internal auditor, ya boleh juga gitu. Jadi tidak ada persyaratannya. Sama aja Bu, tim manajemen halal juga tidak dipersyaratkan harus muslim, tidak. Ya, jadi boleh yang non muslim pun bisa. Yang penting adalah mengetahui standarnya dan sistemnya. Tapi yang harus muslim adalah penyelianya. Kalau pemilik usaha boleh nggak non muslim? Boleh, ya Bu ya. Seperti itu, Ibu Hairunisa. Oke, divisi apa saja yang wajib diaudit internal? Oke, pertanyaan yang baik ya Bapak Ibu ya. Divisi apa atau bagian apa yang diaudit? Mana yang terkait dengan proses dalam eh, apa dalam halal? Kan ada 7 tahapan PPH ya Bu ya. Misalnya gini, 7 tahapan PPH pertama penyiapan bahan. Berarti bagian apa tuh Bu yang terkait? Bagian pembelian. Ya enggak? Yang merencanakan membeli bahan kan mereka tuh. Kemudian penyiapan bahan, bagian pengolahan. Berarti apa itu? Bagian apa, Bu? Produksi. Produksi, ya kan? Kemudian setelah di itu bagian pengemasan, penyimpanan. Penyimpanan berarti adanya di bagian gudang penyimpanan. Gudang. Ya enggak? Bagian pengemasan mungkin itu masih di dalam bagian produksi. Kemudian bagian pendistribusian, ya kan? Setelah dikemas didistribusikan, berarti ada bagian distribusi, ya. Kemudian misalnya udah sampai pada tahapan proses pendistribusian. Tapi jangan lupa ada juga bagian kira-kira bagian R&D. Bagian R&D kan yang merencanakan pengembangan produk. Terkait nggak dengan halal, Bu? Terkait, maka itu juga menjadi bagian tim internal auditor, ya kan? Yang istilahnya membuat planning produksi, eh, bagian PPIC bisa gitu ya. Bahkan mungkin misalkan ya Bapak Ibu terkait juga misalnya bagian marketing juga concern dengan hal bisa saja kan gitu ya, terkait dengan vendor, terkait dengan apa, bagaimana produk-produk itu misalnya produk-produk ibu-ibu itu diproses misalnya sampai dengan tahapan penyajian. Nah, berarti kan
ada bagian yang menyajikan berarti juga bisa menjadi bagian dari tim. Intinya adalah yang di dalam aktivitasnya itu terkait dengan sistem halal. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin kalau di bagian yang besar tuh bagian akunting ya mungkin tidak terkait, ya kan? Tapi bagian pembelian yang istilahnya membeli bahan, membeli barang, otomatis harus tahu juga tentang sistem halal. Begitu Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya sudah share studi kasus. Oh, Bapak Maulana, silakan Pak, jika ada pertanyaan. Pak, sedikit Pak, mau menanyakan terkait Ya. auditor internal itu eh, apakah perlu sertifikasi halal dulu Pak, terkait di internal Hmm. ya, itu satu. Terus yang kedua, eh, misalnya di perusahaan itu, di tempat saya misalnya, anggap kita sudah punya penyelia halal gitu Pak ya. Nah, tapi memang tidak ada profesi auditor halal. Kan Bapak kan ada tiga profesi Pak ya. Nah, apakah auditor internal yang belum tersertifikasi halal internal perusahaannya yang melakukan auditor sehari-hari itu dapat melakukan auditor internal untuk Ya. SJPH. Kemudian ya penyelia sebagai anggotanya misalnya begitu Pak. Atau seperti apa baiknya Pak? Ya, jadi kalau di halal Bapak Ibu, auditor internal itu tidak harus certified penyelia misalkan gitu ya, tidak Pak. Atau tidak harus certified internal audit, internal auditor, tidak. Maka kalau penyelidik halal itu sebenarnya internal auditor itu cukup ya dia mengetahui sistem sistem jaminan produk halal atau temu tambahannya tentang mengetahui tentang proses audit ini kan gitu ya Pak ya. Dan itu cukup dengan pelatihan internal. Ya, jadi kalau Bapak misalnya mengapa kan pasti ya mengapa apa ini tim internal audit ini misalkan bagaimana bagaimana memastikan dia mengetahui standarnya gitu. Ya berarti harus ada bukti bahwa dia telah mengikuti pelatihan walaupun internal Pak nggak apa-apa. Nah, yang melakukan audit internal siapa? Sebetulnya kan para penyelia ya, karena penyelia orang yang pertama kali belajar gitu ya Pak ya mengenai misalnya training-training apa untuk pengetahuan terhadap EJPH dan lain-lain itu terkait halal itu kalau bisa dilakukan secara internal oleh penyelia boleh. Tapi kalau memang ternyata aduh kayak nggak pede deh ngasih materi kepada teman, kepada tim gitu ya. Bapak menggunakan misalnya apa trainer dari pihak luar yang yang diundang untuk melakukan pelatihan internal nggak apa-apa Pak. Yang penting adalah bahwa dia itu di training oleh orang yang sudah memahami, ya. Penilai halal otomatis. Jadi kan gini, auditor kan banyak. Siapa nih yang mentraining? Penyelia Pak. Emang penyelia tahu tentang SJPH? Kan diajarkan di dalam pada saat melakukan training penyelia. Kan kelihatan kurikulumnya tentang SJPH. Oh, Bapak Ibu kemudian menularkan pengetahuannya kepada tim internal auditor. Seperti itu nggak apa-apa, Pak. Jadi tidak ada persyaratan khusus dia sudah harus certified internal auditor, dia harus sudah menerima training dari misalnya lembaga-lembaga yang resmi gitu tidak. Yang harus menerima pelatihan dari lembaga resmi adalah penyelianya. Dari lembaga yang sudah lembaga pelatihan kerja yang sudah terakreditasi di BPJPH. Seperti itu, Pak. Ya, makasih Pak Mas Web. Ya, sama-sama Bapak Ibu sekalian, saya akan ini juga lagi ya. Saya akan ini ada materinya. Nah, ini ada studi kasus Bapak Ibu. Studi kasus yang di dalam materi Bapak, di dalam studi kasus yang ada di dalam soal, yang di dalam studi kasus lembar kerja ya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu terima itu berbeda dengan di sini, ya. Tapi buat bahan belajar, kita akan coba membuat mengisi checklist audit dan membuat laporan audit berdasarkan contoh ini. Nanti buat tugas Bapak, Bapak mengerjakan berdasarkan studi kasus yang ada di lembar kerja. Ya, Bapak Ibu, sebentar saya juga mau buka sesuatu dulu. Hmm,
Oke, sudah ada ya, sorry. Nah, Bapak Ibu, kita coba latihan bersama ya, apa membuat mengisi checklist audit dan membuat laporan audit. Mungkin ada yang bisa bantu membacakan soal ini, Bapak Ibu? Iya, Baik Pak. Pak, saya baca Pak. Ya, silakan Pak. Dengan Pak siapa Baik, nih? ya dengan Musafa Pak. Oh ya, Pak Musafa, silakan Ya, Pak Musafa. baik, latihan studi kasus internal audit unit kompetensi 5. Sesuai rencana kerja manajemen PT Pro Halal Maju Bersama, Pak Setia sebagai penyelia halal sekaligus juga saat ini bertugas sebagai internal auditor halal, menjadwalkan melakukan audit internal pada tanggal 8 Maret 2025. Objek auditnya adalah dimulai dari tempat penerimaan atau penyimpanan bahan, area produksi, hingga fasilitas distribusi yang dimiliki perusahaan. Audit internal ini dimaksudkan sebagai persiapan sebelum audit sertifikasi. Setelah pertemuan Baik, pembukaan, Pak Setia mulai melakukan pengecekan lapangan ke bagian produksi. Di sana, Pak Setia bertemu dengan Kepala Divisi Produksi, Bapak Budi. Mohon maaf, Pak. ya lanjut. Saat meminta keterangan terkait proses produksi, Pak Toyib menanyakan kepada dua pegawai produksi yang sedang bertugas dan menanyakan apakah mereka sudah mengetahui dan memahami kebijakan halal yang dijalankan di PT Pro Halal Maju Bersama. Kedua pekerja tersebut tidak memahami bahwa PT Pro Halal Maju Bersama telah memiliki kebijakan halal dan telah menerapkan sistem jaminan produk halal atau SJPH. Ketika di cross-check ke catatan pelatihan di bagian HRD, kedua nama karyawan tersebut tidak tercatat sebagai peserta sosialisasi kebijakan halal. Kepala Divisi HRD Bapak Ilham menjelaskan bahwa di awal Januari 2025 dilakukan rekrutmen karyawan, namun belum sempat dilakukan sosialisasi mengenai kebijakan halal. Mohon untuk slide Oke, selanjutnya. oke. Jadi kita akan dari temu ini kan ada temuan ya Pak ya, ada studi kasus, ada cerita. Nah, sekarang kita akan membuat mengisi checklistnya dan membuat laporan auditnya. Itu ya Pak ya. Oke, sekarang saya akan mengisi ini Pak. Mengisi nanti nanti ini nanti Bapak juga akan kerjakan ini. Nah, ini ada tugas 3. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, kita akan mulai dengan mengisi checklist, Pak. Checklist audit. Pertama, kita akan mengisi mulai dari tanggal audit. Itu tanggal auditnya kapan, Pak? Eh, Dicerita 8 Maret. Ya nggak? Tanggal 8 Pak, 8 Maret. Oke. Yang jadi auditor siapa, Pak? Yang jadi auditor kalau dari ini Pak, Pak Pak Setia, Setia. Iya. ya Auditinya siapa, Pak? Pak Irfan dan Ibu Sanur. Oh, ini yang itu yang di cerita studi kasus Bapak ya? Iya Pak, saya sementara mengerjakan sih Pak. Oke, oke, oke. Oh, Bapak langsung mengerjakan ya? Iya Pak. Oh, oke deh, oke deh. Yaudah, begini aja deh. Kita bahas yang itu aja ya, yang temuannya Bapak ya, yang di studi kasus Bapak ya. Iya Pak, boleh Oke Pak. ya. Ya, coba sekarang gini, silakan Bapak baca ini, baca studi kasus yang Bapak miliki, Pak. Silakan, Pak. Baik Pak. Studi kasus yang dikirim di grup ya Pak. Iya, silakan, Pak. Oke Pak. Melaksanakan sesuai rencana kerja manajemen PT Pro Halal Maju Bersama, Pak Setia sebagai penyelia halal sekaligus juga saat ini bertugas sebagai internal auditor halal menjadwalkan melakukan audit internal pada tanggal 8 Maret 2025. Objek auditnya adalah dimulai dari tempat penerimaan atau penyimpanan bahan, area produksi, hingga fasilitas distribusi yang dimiliki perusahaan. Audit internal ini dimaksudkan sebagai persiapan sebelum audit sertifikasi.
Setelah pertemuan pembukaan, Pak Setia langsung melakukan audit di bagian gudang bahan. Pak Setia didampingi oleh Pak Irfan sebagai kepala bagian gudang, menemukan adanya bahan baku niacinamide sebanyak 15 drum plastik dengan merek Mois yang tidak terdapat label halalnya. Dari telah ada dokumen daftar bahan halal yang telah disetujui oleh BP, JPH, dan LPH, niacinamide yang yang digunakan seharusnya adalah merek Skin dan telah memiliki sertifikat halal. Pak Setia memastikan dengan memeriksa pada https bpjph halal.go.id dan memang niacinamide merek Moist belum memiliki sertifikat halal. Saat dicek di bagian pembelian, Ibu Sanur sebagai kepala bagian pembelian memberikan keterangan bahwa niacinamide Moist sebanyak 15 drum plastik baru didatangkan dari supplier seminggu lalu sebagai alternatif karena merek Skin mengalami kekosongan stok di supplier. Bagian pembelian tidak melaporkan ke penyelia halal dan tim manajemen halal terkait perubahan penggunaan niacinamide tersebut karena tidak mengetahui dan belum memiliki prosedur yang menjelaskan bahwa dia harus melapor jika ada perubahan bahan di luar yang tercantum dalam daftar bahan halal. Oke, Itu Pak, studi tugasnya kasusnya. adalah Tugasnya LK5 ini kita adalah LK5 aja, Pak. istilah cek oke L5 istilah checklist audit dan buatlah laporan audit berdasarkan studi kasus di atas. LK6-nya istilah Oke. form bagian tindak lanjut audit berdasarkan LK5 yang telah dikerjakan. Oke, jadi kita sekarang kerjakan yang LK5 dulu ya Pak ya. Oke Pak. LK5 kemudian nah Bapak berarti tolong teman-teman saya tidak akan menulis ya, tapi kita membahasnya nanti Bapak Ibu bisa membuat mengerjakannya berdasarkan hasil ngobrol kita nih. Ya, jadi kalau itu berarti kan tanggal auditnya tanggal berapa tuh Pak? Bapak mulai mengisi dari sini ya, checklist audit nih. Oke, Tanggal 8. Kemudian tanggal di 8 sini Maret Pak. auditornya siapa nih? Pak Setia, Pak Setya. Kemudian auditinya siapa Pak? Pak Bagian Irfan sebagai gudang. kepala bagian gudang dan Ibu Sanur sebagai kepala bagian pembelian. Iya betul. Lokasinya berarti di mana Pak? PT Pro Halal Maju Bersama Gudang Bahan dan Bagian Pembelian. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu kita isi checklistnya ya. Checklistnya itu kan di sini kan checklistnya kan banyak ya Pak ya. Saya juga tidak mungkin mengisi semuanya. Kita juga tidak mungkin Bapak Ibu di alam tugas ini mengisi semuanya. Kita akan fokus terhadap hasil dari studi kasus ini. Kira-kira studi kasus ini menyangkut apa nih Pak dari 5 kriteria JPH? Apakah terkait komitmen tanggung jawab? Apakah terkait bahan? Apakah terkait proses produk halal? Apakah terkait produk? Atau apakah terkait dengan pemantauan dan evaluasi? Menurut Bapak, Eh, menurut teman-teman, ada komitmen dan tanggung jawab Pak. Pasti harus ada. komitmen dan tanggung jawab. Coba kita lihat yuk. Komitmen dan tanggung jawab ini kan ada kata-kata di sini banyak nih. Mana Ya Pak Pak. yang kira-kira jadi temuan yang tidak dilaksanakan? Yang tidak dilaksanakan di sini Pak, dari audit ini, apakah pelaku usaha menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung apakah pelaku usaha mematuhi peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan jaminan produk halal? Oh, berarti di sini yang tidak ya. Tidak ditemukan bahan yang belum bersertifikat halal masuk ke Oke, fasilitas. oke, boleh. Berarti kan satu itu ya. Lebih spesifik lagi Pak, menurut Bapak di mana lagi? Teman-teman Bagaimana Pak? boleh Maaf Pak. menjawab yang lain ya. Ada lagi yang lain terkait yang lain? Apakah pelaku usaha menggunakan bahan halal, melaksanakan proses produk halal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan? Jawabannya tidak, Pak. Oke, itu di mana Pak? Di klausul mana? Karena di sini tidak ditemukan 15 drum niacinamide merek Mois yang belum Bukan, bersertifikat halal. ya. Klausulnya di bagian mana nih Pak? Di bagian komen tanggung jawab, apakah di bagian bahan? Di bagian mana Eh, nih yang cerita tadi? Masih komitmen dan tanggung jawab, Pak. Oh, komen tanggung jawab di mana nih? Yang Ya, klausul mana Pak? apakah pelaku usaha apakah pelaku usaha menggunakan bahan halal dan melaksanakan proses produk halal atau PPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? Di sini Oke, dikatakan tidak juga, Pak. oke, berarti ada juga di sini apa ya? Oke, boleh, Ya, boleh, Pak. boleh. Sekarang ada lagi Pak.
Berarti kan ada yang Terus yang tidak di satu, dua ya. Oke. kalau Coba bagian teman-teman yang lain boleh. Silakan Pak. Di bagian bahan ada nggak Pak? bagian bahan ada Pak. Tadi kan ditemukan itu ya Pak, Iya. merek Moist yang belum Sekarang yuk. bersertifikat. Ya, berarti kita masuk ke di checklist. Coba Bapak lihat di bagian bahan. Coba teman-teman lihat di bagian bahan. Ya, kira-kira mana nih yang saya conteng tidak? Yang tidak itu apakah bahan tidak berasal dari Enggak. bahan B, haram? kita gini ya. B.1 ya. Ya, B.1. Ini iya apa tidak nih Pak? ya. Iya. Jawabannya iya atau tidak nih? Apakah bahan digunakan sudah bersifat halal kecuali bahan termasuk dalam kategori bahan yang dikecualikan? Di sini baru tidak, karena ternyata Tidak ada bahan yang tidak bersertifikat halal, gitu bersertifikat ya. halal. Ya, ya Berarti Pak. kan kita ngisi di sini tidak. Nanti Bapak beri penjelasan di sini, Pak. Apa ditemukan, kan gitu ya. 15 gram, ya Pak. 15 rum bahan Niacinamide niacinamid gitu ya, yang yang belum merek Moist belum bersertifikat ber halal. iya bersertif halal, halal gitu ya. Dalam kurung merek Merek Moist ya, Moist. Moist ya. Moist Nah, seperti itu cara mengisi checklist ya, Bapak Ibu. Kemudian nanti mana lagi yang kira-kira tidak? Coba apa lagi, Pak? Ada nggak, Pak, di sini, Pak? yang bahan ya. Memiliki Iya. sertifikasi halal bahan tidak ada, Pak. Oh, berarti di Eh, sini ya. Mana nih? Yang Klausul 9 yang ya. mana nih? 9 ya. nomor 4 juga Pak. Nomor 4 juga Pak. Empat juga tuh. Bahan tidak Eh? bercampur dengan barang haram najis. Enggak kali. Oh, tidak B Pak, tidak Pak. titik Maaf Pak. sembilan B.9 kali ya. Iya, B.9 Pak. Ya, B.9 berarti kan kita contoh lagi tidak gitu ya. Kalau Ya, yang lain sama kita anggap Kemudian iya ya. Kalau yang lain kita anggap B.11. ini sudah dianggapnya sudah gitu loh. Ini kan kita konsen pada di klausul bahan. Ya, Pak ya. Ya Pak. kemudian pada poin 10 Nah, juga, mungkin Pak. ini Pak, mungkin kita berlatih mengisi ini Pak. Coba Bapak isi baca B.7. B.7 itu Pak, Apakah menggunakan mikroba atau mikrobia sesuai ketentuan? Ini kira-kira relevan nggak Pak dengan Tidak tidak relevan, pabrik? Pak. tidak Berarti relevan saya Pak. contreng TR. di sini ya, TR. Iya, betul. Ya TR. kan? Ya Betul. Apakah Pak. produk makanan minuman yang mengandung alkohol, etanol memenuhi persyaratan TR. ketentuan? PR juga, Pak. TR juga TR Pak. juga. Nah, jadi minimal di pelatihan ini Bapak memahami mana yang iya, mana yang tidak, dan mana yang TR. Gitu ya, Pak ya? Ya Pak. Oke. Apakah pelaku usaha memiliki dokumen pendukung? Gitu Tidak, kan? Pak. TR Pak. TR Pak. Kalau ini sebetulnya tergantung, Pak. Kalau misalkan ada bahan-bahan yang tidak ini, apakah pelaku usaha memiliki dokumen pendukung berupa alur proses, komposisi, COA, dokumen pendukung lainnya terhadap bahan yang belum ada ketentuan bahan yang wajib bersertifikat halal atau bahan yang dikecualikan. Jadi ada nggak dia menggunakan bahan di luar KMA 944, Kalau 748 kalau dan juga di luar 1360. Tidak Kalau ada niacinamide ternyata ini izin, Pak, Pak. niacinamide Pak termasuk dalam kategori wajib lapor atau sertifikat halal Pak. iya betul, iya Hmm. betul sekali. Tapi ini berarti mungkin kita jawabannya kalau misalnya dia ada bahan yang tidak, berarti kan harus ada dokumen pendukung. Misalnya anggap saja ini terimplementasi gitu ya. Coba ini misalkan ini mungkin keabsahan dokumen, oke, oke ya. Apakah bahan dengan sertifikat halal luar negeri sudah terregistrasi? Oh, ini oke aja deh. Nah, berarti Bapak Ibu kan sudah mengisi ini, kemudian kan sudah ada temuannya, ya Pak ya? Ya Pak. Oke, sekarang setelah Bapak isi checklistnya, Bapak tidak usah mengisi checklist yang lain, Pak. Ya, cukup checklist yang menjadi isu utama saja. Tadi mungkin di komentar tanggung jawab tuh boleh tuh. Satu checklist ya. Kemudian yang di bahan, nah, silakan Bapak isi. Nah, sekarang kita berlatih
setelah Bapak isi ini, checklist ini, nah ini isi Pak, auditornya siapa? Pak Setia. Iya, Pak Setia. Auditinya siapa terkait dengan Tadi temuan tersebut? Pak Irfan dan Pak Irfan, Bu Usanur. Bu Sanur. Gitu ya. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita pengen berlatih aja nih Pak sebenarnya supaya kita sama-sama paham ya. Nah, sekarang kita coba membuat laporan auditnya Pak. Coba ada yang bisa Oke. bantu nggak? Ini kira-kira diisi apa nih? Biar teman-teman bisa sambil menyimak sambil mengerjakan. Ini audit. Ini kan laporan hasil audit. Kita akan isi ya Pak ya untuk UK5 ini sebenarnya sampai dengan ini aja Pak. Yang saya blok ini. Yang ke bawahnya belum dulu. Ya, kita akan isi nih. Pengusulnya siapa Pak? Diisi siapa nih pengusulnya? Pak Setia, Pak Setia. Betul. Tanggal auditnya 8 Maret 8 Maret. 2025. 8 8 Maret. Maret. Kemudian auditinya siapa? Dua tadi ya. Pak Pak Sanur, Dua. Budi Ibu dan Sanur Ibu sama Pak. Sanur. Ya. Jabatannya kepala produksi Kepala dan kepala gudang sama bagian Kepala kepala gudang gudang, dan Pak. gudang sama pembelian. bagian pembelian. Pembelian. Baik, seperti itu ya. Uraian temuannya Pak. Uraian temuannya apa tuh Pak? Terdapat 15 drum bahan niasinamid itu tadi merek Mois. Nah, jadi sebetulnya kalau terdapat 15 karton 15 drum Drum. niacinamide yang tidak bersertifikat halal itu sebetulnya bukti, Pak. Oh, bukti ya. Oh, itu Buktinya bukti. ada itu. Temuannya adalah di sini, Pak. Kalau Bapak lihat lagi di sini, yang tadi, Pak. Temuannya Penggunaan ini. bahan Iya, tidak dilaporkan kepada penyelia halal. Oh. bukan. Temuannya Bukan. adalah ini. Ada apa? Apa PT ini bagian pembelian, ya kan? Membeli bahan yang tidak bersertifikat halal. Temuannya itu, Oh. Pak. Iya nggak? Bagian pembelian mengadakan bahan yang belum bersertifikat halal itu temuannya. Buktinya yaitu ada 15 drum niacinamide yang tidak bersertifikat halal. Hmm. Paham ya? Ya. Antara temuan dan bukti. Jadi temuan itu klausul mana yang dilanggar itu tulisannya. Buktinya adalah yang ada di lapangan itu apa? Itu ya Pak ya. Lokasinya di mana Pak? Lokasinya bagian Di gudang, gudang, ya Pak. kan? Temuannya kan adanya di bagian gudang. Nah, referensinya apa, Pak? Referensinya adalah kriteria SJPH, ya enggak? 5 yang keberapa, Pak? Di sini kriteria SJPH kalau di sini kan tadi ya A.1 gitu kan? Bagian bahan, bagian Bag, PH. B ya. Bah, kan ini berarti di sini kriteria EJPH 5.B dalam kurung bahan. Ya Pak ya? Ya. Atau mau lebih spesifik lagi 5.B.1 Oh ya, Pak. Ya. di klausul kan gitu ya Pak ya? Oke, Pak. Ya begitu. Nah jadi dengan Bapak menuliskan ini berarti Bapak sudah, oh ya diisi auditinya siapa tadi? Ditulis Auditnya Pak Irfan. Pak Irfan, Bu Sanur, auditornya Pak Setia. Nah, sampai dengan sini berarti Bapak sudah bisa membuat laporan Dokumen. audit. Laporan audit cukup sampai sini, Pak. Yang ke bawahnya itu nanti dijelaskan di unit kompetensi yang ke-6. Jadi kita masih pada belajar di unit kompetensi yang ke-5. Yang ke-6-nya nanti kita akan pelajari setelah apa materi ini. Baik, Coba. Pak. Oke, Berarti bisa dipahami ya? untuk tugas yang ini, Pak, pengumpulannya Mm-mm. setelah materi 6 ya, Pak? Betul. Jadi yang tugas ini, makanya tugas 3 ini cuma satu file. Karena saya membuatnya itu
unit kompetensi kelima dan keenam menjadi satu satu file gitu Pak ya. Nah, jadi sekarang Iya. tugas Bapak adalah silahkan mengerjakan sampai dengan laporan audit saja ya, tidak Baik, Pak. sampai dengan akar-akar penyebab. Nanti kita akan bahas lagi nanti. Ya, silahkan Bapak Ibu kerjakan, kemudian disimpan aja dulu. Kita akan Baik, lanjutkan Pak. nanti di unit kompetensi yang keenam. Jika ada yang bingung-bingung boleh berdiskusi dan bertanya Bapak Ibu sekalian. Pak, izin tanya, Pak. Silahkan Ibu. Eh, Tadi kan yang di checklistnya itu kan eh, ada banyak pertanyaan ya, Pak ya. Nah, itu Hmm. sebetulnya referensinya mengacunya ke yang peraturan keputusan Kepala BPJPH nomor 57 bukan, Pak? Eh, Atau bagaimana ya, Pak? bukan Bu. Jadi kan sebetulnya keputusan Kepala BPJPH nomor ini sebetulnya kriteria JPA terbaru itu adalah Kepkaban 20 Ibu. Saya belum share ya. Kepkaban 20. Belum. Sudah kayak Gimana, Bu? yang hari pertama itu Bu, kriteria JPA kan adanya di Oh iya, Pak. Kepkaban 20. Iya, iya, Pak. Oh, Nah, Bapak Ibu sekalian, checklist ini sebetulnya adalah isinya itu ya sama dengan Kepkaban 20 Bu. Checklist ini. Cuman dituangkan di dalam bentuk checklist. Jadi kalau membuat checklist itu adalah dari sistemnya, kemudian dituangkan dalam bentuk checklist supaya kita memudahkan kita untuk melakukan audit. Bayangkan Ibu jika nggak ada checklist, Ibu kan pasti mengauditnya sambil baca Kepkaban, ya kan? Tapi dengan adanya checklist ini membantu kita sebagai auditor untuk mengeceknya, gitu. Oke, baik. Berarti yang nomor 20 tahun 2023 itu ya, Pak ya? Iya, iya, Oke. betul. Kepkaban nomor 20 ya. Saya Baik, sudah Pak. share ya, Bu ya. Ya, Mm-mm. sepertinya sudah, Pak. Iya, Ya, oke, Pak. iya. Jadi kitabnya kitabnya apa? Penilaian halal itu adalah ya pertama ya Kepkaban 20 itu, Pak. Bu. Kepkaban 20 tahun 2023 ya. 2003 atau 2024 tuh. 2023 ya, Pak. Ya, ya, iya. Eh, Kepkaban 20. Oh ya, Kepkaban 20 2023. Pak Ngapunten tanya, berarti tadi terkait Silakan Ibu. kasus yang barusan itu Mm-mm. checklistnya hanya kaitannya dengan bahan aja nggih, sama komitmen Iya, di bagian iya, sebetulnya lebih banyak ke bahan, tapi nggak apa-apa bahan. kalau Ibu mencantumkan dua klausul nggak apa-apa Bu. Kan tadi kan Bapak tadi menjelaskan juga ternyata klausul komitmen dan tanggung jawab juga ada gitu ya Bu ya. Nggih, nggih. Oke, nggak apa-apa. Berarti Ibu cantumkan di referensinya itu dua, ya Nggih. kan kriteria bahan, kemudian ditambah juga Komitmen. dengan kriteria komitmen dan tanggung jawab. Dengan kan itu yang mau saya bilang kita itu mendapatkan apa? Kita tidak mengada-ngada temuan karena memang ada di klausulnya, gitu ya Bu ya. Nggih, Iya, nggih. Pak. Tadi Baik, ya, Pak. Terima kasih. mm-mm. Karena di sini kan pelaku usaha menggunakan bahan halal, gitu kan. Ternyata kan dia membeli bahan yang tidak halal. Nggih. Itu sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau lebih dispesifikkan lagi, ini lebih kepada bahan sebetulnya, Pak. Sebetulnya kalau mau dikembangkan lagi, itu kan ada apa? Ada di dalam persyaratan EJPH kan gini, Pak. Kalau kita ingin membeli bahan baru, ya kan? Itu kan kalau tidak ada di dalam daftar bahan halal kan sebetulnya problem, ya nggak Pak? Dan kalau kita mau pengen membeli bahan baru di luar daftar bahan halal, sebetulnya apa-apa yang harus dilakukan? Masih ingat nggak nih materi?
kalau kita membeli bahan, pengen membeli bahan yang tidak ada di dalam daftar bahan halal. Kira-kira apa Pak yang harus kita lakukan? Meminta persetujuan penggunaan bahan baru ke BPJPH. Jadi begini Pak, misalnya Bapak tuh itu ya, misalnya Bapak, misalnya perusahaan Bapak itu biasanya menggunakan merek A, bahannya sama nih misalnya. Tadi ya, misalnya bahannya niacinamide itu. Kemudian biasanya Bapak tuh menggunakan merek A, tapi ternyata ada supplier baru atau apa gitu kan yang ternyata sudah halal juga, tapi Bapak tuh pengen membeli, otomatis Bapak harus mendaftarkan bahan baru ini kepada BPJPH dulu, Pak, untuk mendapatkan persetujuan penggunaan. Jadi apa ada namanya itu form persetujuan penggunaan bahan baru. Jadi Bapak cantumkan itu form persetujuan penggunaan bahan baru. Produknya ini, suppliernya ini, kebetulan sudah sertifikat halal, berarti sertifikat halalnya ini nanti diajukan Pak ke BPJPH. Nanti kalau sudah disetujui, baru Bapak kemudian masukkan ke dalam daftar bahan halal sebagai tambahan. Karena mungkin niacinamide yang Bapak biasa beli, misalnya merek A, sekarang ada merek B. Nah, itu baru setelah disetujui penggunaannya, baru Bapak Ibu bisa membeli bahan tersebut. Begitu. Jadi, kalau ingin kita mengajukan bahan baru dan akan kita gunakan, harus didaftarkan dulu ke BPJPH di apa kita melakukan pengajuan penggunaan bahan baru. Iya, Pak. Tapi kan itu tetap kita harus menelusuri dulu ya sebelum kita menentukan bahan baru Iya, tersebut betul Bu. halal Harus atau tidaknya memastikan. kan begitu ya. Iya, betul. Harus memastikan dulu itu halal, ya kan? Makanya penggunaan bahan baru itu harus sehingga kalau Ibu misalnya mengajukan bahan baru tapi ternyata tidak halal, diajukan ke BPJPH ya tidak akan bisa di-approve. Atau ibu misalkan di situ tidak ada nomor sertifikat halalnya dan kemudian tidak ada dokumen pendukung lain yang menguatkan itu, ya pasti tidak akan di-approve untuk digunakan, untuk dibeli gitu. Makanya tetap kalau kita ingin mengajukan bahan baru ya usahakan satu yang sudah bersertifikat halal, oke. Atau jika memang apa tidak termasuk bahan baru tersebut tidak ada di dalam KMA 748 atau 944 gitu ya berarti harus disertakan dengan dokumen pendukung sesuai peraturan, sesuai persyaratan SJPH. Dokumen pendukungnya apa? Ya bisa COA, bisa flowchart ya, proses-proses di sana seperti apa, bisa juga MSDS, ya kan? Atau bisa juga pernyataan fasilitas bebas babi di sana gitu. Itu menjadi dokumen pendukungnya. Nanti baru kemudian BPJPH menilai ini bisa dipakai atau tidak gitu. Kalau tidak, berarti kan ditolak pengajuannya. Kalau bisa dipakai, berarti Bapak Ibu dipersetujui untuk membeli itu, baru bisa Bapak Ibu membeli dan menggunakannya. Seperti itu kalau akan mengajukan bahan baru. Maka sebaiknya kalau bagian pembelian itu kalau ingin membeli bahan baru ya sebaiknya ngobrol sama penyelianya. Nanti penyelia akan mengurus kan begitu kan. Maka ibu nih sebagai penyelia, ibu harus memastikan pada bagian pembelian tuh bahwa bagian pembelian kamu kalau membeli bahan dasarnya ini ya daftar bahan halal yang Bapak Ibu sudah miliki. Tapi jika maaf ya. Pak, kami izin mau sholat dulu ya, Pak. Oh iya iya iya, silakan Pak. Tapi jika ingin apa maaf ya, suara saya kok jadi hilang gini. Iya, Pak. Minum dulu, Pak. Iya, aduh maaf sekali, suara saya kok jadi ngilang. Saya harus minum air putih dulu nih.
Ya, sampai kita mendapatkan persetujuan, baru kita menggunakan bahan baru tersebut. Maka, Ibu sebagai penyelia, pada saat nanti mensosialisasikan EJPH, pastikan bahwa bagian pembelian itu kalau ingin menggunakan bahan yang di luar daftar bahan halal yang sudah dimiliki, maka harus melapor dulu kepada penyelia. Nanti penyelia yang akan melakukan proses pengecekan, kemudian proses persetujuan penggunaan bahan baru gitu. Kalau sudah disetujui, baru bagian pembelian boleh membeli. Itu Ya, terkadang Pak. yang suka kelewat, Bapak Ibu. Kadang itu yang sering terlewat sehingga kemudian apa kita seperti melanggar regulasi. Ya kan dikiranya bebas gitu kan kita boleh yang penting sudah sertifikat halal tapi kemudian kita menggunakan bahan di luar daftar bahan halal. Nanti kalau pada saat kita dilakukan surveillance atau kita melakukan audit ya jadinya jadi temuan. Demikian. Silakan Bapak Ibu kerjakan. Jika sudah selesai, kalau yang ini disimpan dulu Bapak Ibu, jangan diupload dulu. Nanti karena PR ini akan dilanjutkan ke unit kompetensi selanjutnya. Begitu Bapak Ibu. Sambil mengerjakan, kalau ada pertanyaan, dipersilakan Bapak Ibu. Oke, Pak, izin bertanya untuk waktu audit kapan ya Pak atau berapa lama? Jadi begini contohnya nih Bu. Sekarang bulan April, Ibu mengajukan sertifikat halal ke BPJPH. Kan Ibu melakukan persiapan, pendaftaran, persiapan dokumen, dan lain-lain ya. Kemudian setelah Ibu kan berarti kan mempersiapkan dokumennya. Nah, Ibu lakukan audit internal dulu. Misalnya audit internalnya nanti di bulan, misalnya bulan Mei. Ibu lakukan audit internal tuh Bu dengan ya anggaplah bahwa kita sudah mulai menerapkan SJPH selama 1 bulan. Nanti kemudian dokumen ini kan disimpan. Kemudian ternyata di akhir Mei kemudian diaudit oleh LPH. Nah, di audit LPH kan otomatis Ibu sudah melakukan audit internal. Ini yang Ibu bisa tunjukkan bahwa Ibu sudah melakukan audit internal. Kemudian ternyata sudah disertifikasi. Ibu mendapatkan sertifikat, misalnya di bulan Juni sudah sertifikasi halal. Nah, Bapak Ibu sekalian, pastikan Bapak Ibu lakukan ya sebelum Juni itu atau di bulan kalau sekarang Ibu misalnya melakukan di bulan Mei 2026, pastikan Ibu lakukan audit internal lagi sebelum misalnya tanggal 15 Mei gitu ya. Misalnya tanggal 30 Mei Ibu lakukan audit internal. Maka sebelum 30 Mei Ibu lakukan dulu. Sehingga siklus 1 tahunnya itu dapat. Gitu ya. Contohnya begitu soal waktu. Kemudian berapa lama? Tergantung ini Bu. Kalau perusahaannya besar mungkin bisa kan terkait dengan pembagian tim. Ya kan? Makanya bisa diplotkan Bu 3 hari ya. Mungkin hari pertama yang diaudit bagian A, B, C, yang mengauditnya orang-orang bagian D, E, F gitu ya. Boleh begitu. Nah, kemudian eh, contohnya seperti itu. Yang penting semua lingkup, semua bagian yang menjadi tanggung jawab untuk diaudit harus sudah dilakukan audit sesuai lingkupnya. Seperti itu. Apalagi nih? Oh, yang sudah divisi sudah, waktu audit sudah, izin bagaimana evaluasi pelaporan tidak sesuai dengan penerapan ECPH. Ini maksudnya gimana ya?
evaluasi pelaporan tidak sesuai dengan penerapan EJPH. Oh, mungkin silakan Ibu, ini pertanyaannya Ibu Sulaisih. Silakan Ibu Sulaisih, mungkin saya kurang jelas maksudnya. Ibu Sulaisih mau bertanya? Oke, Ibu Ratri, Resen, silakan Ibu Ratri. Mau Iya bertanya lagi, Pak. Bu Ratri? Iya. Tadi kan kalau untuk pelaporan audit internal itu kan dilaporkan ke BPJPH ya Pak ya. Nah itu berarti Iya, di BPJPH juga mereview dan mengevaluasi tindakan koreksinya itu sudah oke atau belum seperti itu ya Pak? Atau bagaimana Pak? iya, iya, betul Ibu. Ibu melaporkan itu kan mungkin yang misalnya statusnya sudah close, sudah selesai, ya berarti Ibu laporkan yang sudah selesai, kan gitu kan? Jika memang misalnya ada satu tindakan perbaikannya yang butuh waktu lama, berarti kan Ibu bisa laporkannya apa ada on progress dalam dikerjakan seperti itu. Diupdate aja Bu kepada itu. Atau Ibu misalnya melaporkannya kalau semuanya sudah close gitu, nggak apa-apa. Intinya sih bahwa BPJH akan menilai bahwa kita sudah melaksanakan audit internal. Yang kedua, apa temuan-temuannya bisa dilihat ini temuan-temuannya berbahaya atau tidak kan gitu kan? Bisa dilihat. Kemudian kan sebuah temuan kalau sudah dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan, berarti kan sebenarnya sudah nggak ada masalah. Tapi audit itu menunjukkan bahwa kita menjaga sistem sebetulnya, Bu. Ya kan? Kita menjalankan dan menjaga sistem yang sudah kita terapkan. Itu yang penting. Oke, mudah ya, sudah selesai semua ya tugasnya. Disimpan saja dulu, nanti kita akan lanjutkan ke unit kompetensi yang keenam. Nanti unit kompetensi yang keenam itu akan disampaikan kembali oleh saya mulai pukul 1. Gitu, Bapak Ibu. Jadi nanti ada tugas yang harus diupload sebelum tugas ini ya Pak ya. Seperti itu. Yang ini ditahan dulu seperti itu. Ya, nanti jadi tugas 3 itu kan isinya kan terkait unit kompetensi 5 dan unit kompetensi 6. Nah, Betul. unit kompetensi 5 kan tadi sudah kita bahas dan kita sudah berlatih dengan LK. Nah, nanti unit kompetensi 6 saya akan bahas lagi. Nanti kemudian tugasnya itu masih menggunakan form yang sama Oh, baik, gitu, baik. Pak. Jadi Baik, Pak. ya, jadi Bapak jangan mengupload dulu karena nanti biar diupload setelah selesai kita mengerjakan tindak lanjutnya di tugas ke-6 tersebut, LK ke-6, Baik, Pak. unit Terima kasih. kompetensi yang ke-6. Iya, Pak. Pak, tadi untuk tugas yang LK5 itu pengisian checklistnya hanya sampai yang poin C saja ya? Iya, iya, Bu. Terkait sama bahan aja. Eh, Ya, Bu ya. Karena tapi nanti Ibu kalau misalnya mengaudit kan pasti apa tergantung bagiannya ya mana-mana yang menjadi klausul yang di ini. Ini kan kebetulan di dalam studi kasus ini kan kita hanya membahas tentang bahan gitu ya, Bu ya.
Berarti tadi untuk yang komitmen dan tanggung jawab tidak perlu dilengkapi ya, Pak? Enggak apa-apa, Bu. Yang penting di bahan aja dulu. Oke, baik, Pak. Iya. Walaupun sebenarnya terkait juga ya dengan itu ya, membeli bahan yang halal ya. Ternyata tidak gitu ya. Boleh. Nggak apa-apa, boleh ditulis. Jadi nanti di dalam referensinya itu ada dua tuh. Kriteria EJPH kategori bahan, kriteria EJPH kategori komitmen dan tanggung jawab terkait dengan yang tadi gitu ya. Boleh. Oke, Bapak Ibu, sudah pukul 11.58 ya. Kita bisa mengakhiri sesi ketiga di hari ini ya. Nanti setelah istirahat kita akan masuk sesi keempat yaitu dengan materi mengenai tindak lanjut dari hasil audit internal. Bapak Ibu, selamat beristirahat ya. Silakan makan siang, beristirahat, sholat duhur, dan kita akan bertemu lagi pukul 1. Ya, mohon nanti dapat bergabung tepat waktu karena materi unit kompetensi ke-6 itu hanya 1 jam. Takutnya nanti kalau telat eh, kita tidak bisa mengikutinya lagi gitu ya. Baik Bapak Ibu, selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi pukul 1. Saya sudah menyampaikan materi 2 jam. Mudah-mudahan bisa diterima. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.